Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 2007581 dari Akuntansi B 2020, ingin menjelaskan mengenai bisnis Islam. Apakah kalian sudah menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam? Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peran yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individual, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Setiap hari, jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu antara lain target hasil berupa profit materi dan benefit non-materi, pertumbuhan, keberlangsungan, serta keberkahan. Prinsip yang dilarang Islam dalam menjalankan bisnis antara lain: yang pertama ada jalalah atau kesamaran. Dalam berbisnis tidak boleh terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan, baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan, dan keharaman, masa kadaluarsa, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak merasa tertipu dan diragukan dalam bisnis. Yang kedua ada maisir atau perjudian. Dalam berbisnis dilarang jual beli barang haram seperti khamar, perjudian, menjual barang dengan alat bantu dadu atau sejenisnya. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Kezaliman merupakan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kezaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan barang, pencurian, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengandung unsur riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu?" Rasulullah SAW bersabda, menyekutukan Allah, syirik, membunuh nyawa seseorang yang diharamkan kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan hak anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita terhormat lagi berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima ada goror atau penipuan atau kecurangan. Segala bentuk goror, penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam. Hal ini karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lembar kerikil atau jual beli goror atau spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam berbisnis dalam Islam antara lain adalah: yang pertama ada riba. Secara umum dapat ditegaskan riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara adil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Terdapat jenis-jenis riba sebagai berikut. Yang pertama ada riba fadl atau bunga tambahan. Yang kedua ada riba nasiah atau penangguhan pembayaran. Yang kedua ada maisir. Dalam bisnis maisir artinya cara mendapatkan harta dengan mudah tanpa melakukan usaha. Jenis transaksi seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan dilarangnya maisir oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permainan bukan cara yang tepat dalam mendapatkan harta, menghilangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menimbulkan kebencian di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar bekerja keras dan berusaha dalam mendapatkan sesuatu.
Yang ketiga ada goror atau tagrir. Menurut bahasa, al-goror adalah ketidakpastian. Maksud dari ketidakpastian adalah transaksi muamalah adalah adanya yang disembunyikan dalam berbisnis oleh sebelah pihak sehingga menimbulkan rasa ketidakpastian dalam bisnis. Jenis-jenis goror antara lain jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang wujudnya tidak jelas, jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan. Yang keempat ada ikrah. Ikrah adalah segala bentuk tekanan dari salah satu pihak untuk melakukan akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Tindakan ini merupakan ancaman fisik atau ini memanfaatkan kebutuhan seseorang yang sedang butuh. Yang kelima ada gaban. Gaban adalah transaksi yang dimana si penjual memberikan harga atas rata-rata dan penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar yang ia tawarkan ini. Ini juga termasuk tindakan zalim karena memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga yang seharusnya. Tindakan ini sering terjadi pada penduduk yang berasal dari desa dan belum awam akan harga pasar atas barang yang dibelinya. Yang keenam ada ikhtikar. Ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas normal di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar barang menjadi langka sehingga harga produk yang dijual meningkat. Yang ketujuh ada bai' najasi. Bai' najasi adalah kondisi di mana konsumen dan pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan yang tinggi. Yang kedelapan ada tadlis. Tadlis adalah tindakan seorang pedagang yang sengaja mencampurkan barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk untuk memberatkan timbangan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tadlis juga dapat berupa situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Yang kesembilan adalah transaksi barang haram. Transaksi yang terlibat dalam produksi atau penjualan barang atau layanan yang diharamkan dalam Islam seperti minuman keras, daging babi, dan aktivitas perjudian. Etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual, jujur, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Ada 9 etika pemasaran yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnis harus dilandasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka melayani pembelinya. Ia hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Yang kedua, berlaku baik dan simpatik atau sidik. Perilaku baik, sopan, dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Al-Quran juga mengharuskan pengikut untuk berlaku sopan setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh. Tetap harus bicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis atau al-adl. Islam mendukung prinsip keadilan. Secara umum, Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan terhadap etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata tidak memerlukan keadilan. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau hadimah. Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya,
Melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian tertentu didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu menyerahkan barang, ketepatan waktu pembayaran, serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam, manakala tidak diharapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran, seorang pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya. Akan tetapi, bila pedagang tidak jujur, maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan bahwasannya ketidakjujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek. Yang ketujuh, tidak berburuk sangka atau suudzon. Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya untuk persaingan bisnis. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Ghibah adalah keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan, dan kehormatan orang lain, sedangkan mereka tidak ada di hadapannya. Ini merupakan kelicikan, sebab hal ini sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini merupakan salah satu bentuk penghancuran karakter, sebab pengumpatan dalam model seperti ini berarti melawan orang lain yang tidak berdaya. Yang kesembilan, tidak melakukan suap atau sogok atau riswah. Dalam syariah, menyuap atau riswah hukumnya haram, dan menyuap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Islam tidak saja mengharamkan menyuap, melainkan juga mengharamkan kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara. Oleh karena itu, mendapatkan kekayaan dengan cara menyuap jelas haram. Ada beberapa karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan atau robbaniyah. Salah satu ciri khas pemasaran syariah marketing yang tidak dimiliki pasar konvensional yang dikenal selama ini adalah sifat yang religius. Yang kedua, ada etika atau khalaqiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer melainkan karena tesis atau robbaniyah, karena mengedepankan masalah akhlak atau moral atau etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang tidak eksklusif, fanatis, anti-moderalis, dan kaku. Marketing syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel. Yang keempat adalah humanities atau al-insaniyah. Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sikap humanities universal. Industri halal menjadi kebutuhan masyarakat muslim di dunia dan dapat menjadi kontributor dan katalisator berbagai value proposition dalam pemulihan ekonomi global. Konsumsi halal menjadi gaya hidup dan budaya masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Hal ini dilakukan karena memenuhi tuntutan syariat agama dan melihat aspek higienitas adalah pemulihan syariat Islam. Tantangan-tantangan menghadapi industri halal. Yang pertama, banyaknya negara pesaing dalam sektor industri halal. Yang kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Yang ketiga, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Yang keempat, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang kelima, keterlambatan juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri. Yang keenam, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Strategi untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama, pengembangan SDM unggul melalui pembangunan SDM People Development, yaitu Heart, Head, and Hand. Yang kedua, dibutuhkan strategi handal untuk dapat mensosialisasikan sertifikat halal.
Yang ketiga, membangun ekosistem halal memerlukan kolaborasi dan sinergi besar antara pemangku kepentingan halal. Yang keempat, banyak pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Yang kelima, kerjasama internasional jaminan produk halal. Terima kasih telah menonton.